Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia merasa sepertinya semua informasi yang Xiaoyan kumpulkan, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Karena tidak semua dunia mengalami invasi atau mengalami perang yang berkecamuk. Bahkan meskipun di dunia tersebut mengalami konflik, tetapi itu hanya masalah internal di dunia mereka sendiri. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih karena semua orang sudah bersedia angkat bicara. Meskipun jika dilihat dari informasi yang dibagikan oleh semua orang, belum ada petunjuk khusus yang ditemukan. Setelah hening beberapa saat, nomor 2 segera berkata dengan sedikit penyesalan, kemudian melanjutkan. Menurut saya, sebenarnya sangat wajar jika dunia mengalami perang dan perselisihan. Bagaimanapun masalah perang antara dunia juga tidak bisa dihindari oleh setiap dunia manapun. Lagi pula, kelangkaan sumber daya pasti akan menimbulkan konflik dalam kultivasi. Jadi pada dasarnya adalah tentang intrik dalam tatanan dunia itu sendiri. Mendengar kata-kata nomor 2, Xiaoyan merasa bahwa dia sebenarnya juga memiliki keraguan. Bagaimanapun ada 3 suara dari 9 suara yang menentang. Oleh karena itu ada kemungkinan 3 di antara orang ini berbohong. Jadi informasi ini hanya untuk referensi saja. Tapi meskipun dia ingin menggali lebih jauh kebenaran dari 9 orang yang hadir, 3 orang manakah yang memberikan suara menentangnya? Namun itu juga tidak mungkin mengetahui jawabannya. Jadi pertama-tama ini akan sepenuhnya dirahasiakan. Tapi Xiaoyan hanya bisa membuat penilaian. Berdasarkan apa yang dikatakan nomor 2, Xiaoyan hanya bisa menebaknya. Meskipun tidak ada petunjuk penting yang ditemukan, jadi Xiaoyan harus berhati-hati dalam berkata mulai sekarang. Saya pikir sekarang angin sudah mulai bertiup. Jadi jika terjadi badai, maka tidak satu pun dari kita yang bisa menghindari. Oleh karena itu, sebaiknya kalian berhati-hati. Nomor 2 akhirnya berkata perlahan, tapi dalam kata-katanya ada rasa tidak berdaya. Oke. Sekarang sebaiknya kita terus berbicara secara bergiliran dan Anda dapat terus berbagi informasi. Tapi terima kasih karena sudah mengingatkan saya dan untuk masalah ini, saya pasti akan lebih perhatikannya. Meskipun sekarang tidak ada perang di dunia misterius surga barat untuk saat ini, tetapi ada juga banyak perbedaan dengan dunia lain. Jadi saya akan memeriksanya dengan hati-hati lagi. Namun tidak ada informasi lain yang tersedia saat ini. Nomor 3 berkata perlahan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda karena sudah mengingatkan dan saya akan memeriksakannya kembali. Apakah ada orang yang benar-benar melihat sosok biru di penghalang pohon dunia, di alam dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Tapi saya juga masih berharap kalian semua bisa membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk memperbaiki penghalang pohon dunia. Dan saya pasti akan membalas kebaikan Anda dengan sumber daya. Suara nomor 4 keluar dengan suara yang dalam dan melanjutkan. Sebelumnya, saya sudah mengatakannya bahwa saya sangat berharap bisa mendapat bantuan dari semua orang di alam dewa kekacauan. Bagaimanapun penghalang pohon dunia di dunia kuno Dewa Iblis Abadi bukanlah sebuah celah, tetapi itu sebuah lubang besar. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya memperbaikinya. Karena jika masalah ini terus berlanjut sedikit lebih lama lagi, maka tatanan dunia kuno Dewa Iblis Abadi pasti akan menjadi semakin kacau lagi. Tepat ketika kata-kata nomor 4 keluar, Xiaoyan juga telah membuat rencana dalam hatinya. Selama dia di sana, apakah ada peluang untuk bertemu nomor 4 di dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Apalagi Xiaoyan juga merasa bahwa nomor 4 sangat kuat. Lagi pula dia berani mengungkapkan pengakuan seperti itu.
Jadi Xiaoyan juga ingin mengungkap kekuatan nomor 4 yang sebenarnya. Jika tidak, Xiaoyan juga khawatir akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di alam dewa kekacauan di masa depan. Meskipun semua orang belum menunjukkan kelebihannya masing-masing, tetapi karena mereka bisa mendapatkan informasi terbaik di dunia, maka seharusnya kekuatan mereka tidak boleh diragukan lagi. Jadi Xiaoyan hanya bisa menunggu dan melihat apakah akan ada petunjuk lainnya. Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan masih perlu mencari tahu lebih banyak informasi tentang dunia kuno Dewa Iblis Abadi sebelum mengambil keputusan. Saat ini situasi dunia juga sama seperti dunia nomor 4. Jika Anda bisa memberi saya saluran tangan untuk membantu di dunia pegunungan dan lautan, saya pasti akan membalas Anda dengan mata air dewa. Sekarang dunia pegunungan dan lautan berada dalam kekacauan, dan saya tidak punya banyak informasi untuk dibagikan kepada Anda semua. Nomor 5 berkata dengan singkat, tapi dalam nada bicaranya, situasi di dunia pegunungan dan lautan saat ini sedang tidak dalam keadaan baik. Setelah nomor 4 selesai berbicara, sekarang giliran 6 lagi. Tapi setelah dia mendengar Xiaoyan yang mengaku berasal dari dunia Taisu, dia itu hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya sudah memberitahu Anda semua tentang situasi yang sedang dihadapi dunia sensi sebelumnya. Sayangnya saya hanya bisa berharap bahwa situasinya akan tetap aman untuk saat ini. Setelah nomor 6 selesai berbicara, dia terdiam lagi, yang seolah-olah dia sepertinya telah menjadi korban Xiaoyan. Dalam hal ini, saya tidak menyangka nomor 9 berasal dari dunia Taisu, dan saya sedang menunggu takdir. Tapi ini juga kebetulan, karena saya juga terlalu lemah. Jadi bagaimana kalau kita mencobanya? Mungkin saya punya sesuatu di sini yang menarik minat Anda. Nomor 7 segera berkata perlahan, tapi menurut apa yang telah dikatakan nomor 7, sepertinya tidak peduli dari dunia mana semuanya berasal. Baginya itu sama saja, karena seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa dunianya sudah tidak ada lagi. Jadi dunia mana yang diinvasi dan dunia mana yang dimusnahkan, itu tidak ada hubungannya dengannya. Jadi kemungkinan terburuknya adalah dia ingin mengubah dunia. Jadi tepat ketika Xiaoyan mendengarnya, dia juga cukup tercengang. Lagi pula pertanyaan yang dia ucapkan nomor 7 terlalu tiba-tiba. Namun Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa nomor 7 akan begitu jujur. Bahkan sepertinya dia tidak takut untuk mengekspos identitasnya sendiri. Tapi Xiaoyan juga sadar, sebelumnya dia juga menggunakan nomor 7 untuk menemukan berbagai benda aneh. Dan sepertinya dia juga mengetahui segalanya dengan sangat baik. Karena dia seperti seorang penguasa yang bepergian keliling dunia. Tapi karena mampu melakukan perjalanan melalui berbagai dunia, maka kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi. 7. Sebelumnya saya minta maaf. Sekarang saya sedang mundur untuk melakukan berbagai persiapan untuk melawan dunia sensi. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi saya tidak nyaman untuk saat ini. Xiaoyan segera menjawab dengan menyesal. Sepertinya situasi yang Anda hadapi, meskipun Anda ingin setuju, tetapi Anda tidak bisa melakukannya. Jadi tidak masalah. Namun saya ingat pada pertemuan terakhir, bukankah Anda bertanya tentang situasi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Jadi apakah Anda masih berencana untuk pergi ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Jika Anda tidak keberatan, kita juga bisa pergi bersama. Setelah nomor 7 berhenti, dia segera berkata lagi. Tepat ketika Xiaoyan mendengar ini, tiba-tiba dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Jelas dia tidak menyangka nomor 7 akan ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Sekarang sepertinya situasi akan semakin buruk. Karena jika Xiaoyan melakukan kesalahan dalam kata-katanya, itu hanya akan membantu nomor 6 untuk membuat lebih banyak penilaian. Saudaraku, sepertinya akhir-akhir ini ingatan saya tidak begitu baik. Sebelumnya saya mendengar bahwa ada gerbang kuno di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan saya agak penasaran tentang rumor tersebut.
sehingga saya ingin pergi ke sana. Tapi karena itu belum bisa dipastikan, jadi untuk saat ini saya hanya bisa mengesampingkannya. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia juga segera menjawab perlahan. Karena tidak peduli apa identitas nomor 6, semua yang dia katakan sekarang hanyalah sebuah asap dan cermin. Selama nomor 6 tidak dapat mengetahui tujuan Xiaoyan, maka tujuannya sendiri akan tercapai. Mengapa sekarang Anda begitu memalukan? Nomor 7 berkata dengan sedikit penyesalan. Meskipun nomor 7 mengatakan dia ingin pergi bersamanya, tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah nomor 7 ingin membantu dengan tulus atau dia memiliki rencana lain. Bagaimanapun semua orang di sini adalah sosok biru dan semua orang juga tidak ada yang tahu identitas aslinya satu sama lainnya. Jadi dalam percakapan di sini semua orang harus berhati-hati. Bagaimanapun dalam pertemuan ini, meskipun mereka semua berbicara tentang dunia mereka masing-masing, tetapi tidak ada yang berubah apapun. Oleh karena itu, Xiaoyan masih tidak percaya tentang apa yang semua dikatakan. Karena sampai sekarang, informasi tentang dunia di mana mereka berasal, setiap orang mengatakannya dengan campuran kebenaran dan kepalsuan. Meski begitu, tapi dengan cara ini, informasi yang didapat dengan seringnya ada pertemuan seperti ini, maka informasi identitas masing-masing juga akan menjadi lebih transparan. 9. Baju besi dewa palsu yang Anda pesan telah selesai, tapi ada sesuatu yang membuat saya sangat penasaran. Karena Anda mengatakan berasal dari dunia Taisu, mengapa Anda mempercayakan saya untuk memperbaiki baju besi ini? Nomor 8 bertanya dengan ragu. Jelas pertanyaan ini tidak diragukan lagi. Nomor 8 ingin mengungkapkan identitas Xiaoyan secara langsung. Sebenarnya di masa lalu saya sangat menyukai baju besi dewa ini. Xiaoyan segera menjawab dengan tegas. Sebenarnya alasan mengapa Xiaoyan mengaku berasal dari dunia Taisu karena sebelumnya Xiaoyan telah mempercayakan nomor 8 untuk memperbaiki baju besi dewa palsu. Jadi sekarang Xiaoyan harus mengatakan bahwa dia berasal dari dunia Taisu. Anda dan nomor 6 sama-sama memiliki baju besi dewa palsu. Tapi mengapa Anda mengatakan Anda penasaran dengan peningkatan baju besi dewa palsu Anda? Nomor 8 bertanya lagi. Sebelumnya saya minta maaf. Sebenarnya mengapa saya mempercayakan Anda memperbaiki baju besi dewa palsu saya? Karena saya ingin menggunakannya. Bagaimanapun baju besi dewa palsu tidak cukup kuat, sehingga saya membutuhkan baju besi yang lebih kuat. Itulah sebabnya saya membuat pesanan kepada Anda. Lagi pula Taisu saya juga kekurangan sumber daya, jadi sulit untuk meningkatkan baju besi saya seperti yang saya inginkan. Xiaoyan segera menjawab tanpa ragu. Bagaimanapun situasinya sudah pada titik ini. Jadi meskipun dalam kata-kata Xiaoyan memiliki banyak celah, tapi sebenarnya hal yang sama berlaku untuk nomor 6. Jadi Xiaoyan ingin melihat apa yang ingin dikatakan nomor 6. 8. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Xiaoyan segera berbalik bertanya. 9. Jangan tersinggung, saya hanya penasaran karena baju besi yang diberikan Anda kepada saya memang adalah baju besi iblis. Tapi meskipun banyak perubahan yang dilakukan pada baju besi tersebut, yang pasti itu adalah baju besi ajaib. Tapi baju besi yang Anda percayakan kepada saya seharusnya sama dengan yang saya tempa untuk nomor 6. Nomor 8 berkata dengan bingung. Mengapa nomor 8 benar-benar mengatakannya? Sepertinya dia adalah seseorang dengan pemikiran yang sangat sederhana. Xiaoyan berkata dalam hatinya, namun sudut mulut perlahan terangkat. Awalnya Xiaoyanlah yang penuh dengan celah saat dia berbicara. Tapi sekarang apa yang dikatakan nomor 8 membuat segalanya berbalik, yang membuat nomor 6 lah yang penuh dengan celah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.